Halo guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di video pertama kami. Kali ini kami melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencari nasi lemak terenak. Kami mencoba dua tipe nasi lemak, yaitu nasi lemak yang disajikan di restoran dan juga nasi lemak yang disajikan di warung tenda atau stall. Rekomendasi media sosial yang sering dikunjungi oleh wisatawan ataupun warga lokal menjadi salah satu pertimbangan kami. Pada perjalanan awal kami untuk mencari nasi lemak terenak, kami membuat 4 list tempat yang akan kami kunjungi, yaitu nasi lemak Village Park, nasi lemak Burung Hantu, nasi lemak Alor Corner, dan nasi lemak Kak Cuk. Sebagai pembanding, gak lupa juga untuk mencoba nasi lemak pinggir jalan untuk sarapan. Kita mulai dari Village Park, nasi lemak khas China Melayu yang terkenal. Nasi lemak Village Park berlokasi di Damansara Utama, Petaling Jaya. Sudah berdiri selama 21 tahun atau sejak tahun 2003. Buka setiap hari mulai pukul 6:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Nasi lemak Village Park ini terkenal baik di kalangan warga lokal maupun wisatawan, karena disajikan dengan berbagai macam lauk, tetapi yang menjadi favoritnya itu nasi lemak ayam goreng. Karena kami nginep di area Bukit Bintang, metode yang kami pilih untuk ke Village Park yaitu dengan moda MRT. Dari stasiun Bukit Bintang, kita naik MRT arah Kuasa Damansara, terus turun di Taman Tun Dr. Ismail atau TTDI Deloitte. Setelah turun di stasiun TTDI, kami memilih jalan kaki ke nasi lemak Village Park. Perjalanan dari stasiun TTDI ke Village Park kurang lebih 20 menit atau 1,3 km. Village Park ini selalu ramai, pengunjung rela berjalan jauh dan mengantri untuk makan di sini. Karena merupakan resto yang sudah cukup terkenal di kalangan wisatawan maupun lokal, pada waktu makan di resto ini cenderung crowded, sehingga mungkin akan muncul perasaan hektik yang akan mempengaruhi pengalaman makan kalian. Menu yang kami pesan di Village Park udah pasti nasi lemak ayam goreng, terus kita juga pesan nasi lemak daging, mineral water, teh ice, dan teh ice. Rempah di nasi dan sambelnya menurut kami nggak terlalu dominan. Tingkat kepedesan sambelnya juga cukup untuk orang yang nggak suka ataupun nggak bisa makan pedas. Tapi tetap terasa juga kok untuk orang yang suka makanan pedas. Untuk porsi dan tingkat kerenyahan kacang tanah dan ikan bilis, ini cukup untuk memberikan tekstur di setiap suapan nasinya. Untuk ayam gorengnya, ini cukup garing di sisi luarnya dan juicy di bagian dalam. Hadir dengan rasa rempah yang cukup kuat. Dan ini menjadi pelengkap set nasi lemak yang sangat berimbang. Secara overall, menurut kami nasi lemak ayam goreng Village Park ini akan sangat mudah disukai sebagian besar dari kita. Berbeda dengan ayam goreng, untuk nasi lemak daging, dagingnya ini disajikan seperti rendang. Jadi menurut kami, bumbu dari dagingnya ini kurang saling melengkapi dengan sambelnya. Pas disuapin ke mulut pun rasanya kayak berusaha saling menonjol gitu loh. Destinasi selanjutnya adalah nasi lemak Burung Hantu. Nasi lemak Burung Hantu ini adalah salah satu nasi lemak India Melayu atau mamak yang populer. Nama nasi lemak Burung Hantu ini terinspirasi dari jam operasionalnya yang buka hingga tengah malam. Mereka memiliki beberapa cabang di Kuala Lumpur. Kami mampir di cabang nasi lemak Burung Hantu Semua House karena paling dekat dari Bukit Bintang. Untuk cabang ini buka dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Jadi cocok lah untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk menuju nasi lemak Burung Hantu ini, dari Bukit Bintang kami naik monorel ke arah Titiwangsa, ke stasiun Medan Tuanku. Dari stasiun Medan Tuanku kami cukup berjalan kaki kurang lebih 11 menit ke Semua House. Resto Cafe Modern, itu yang terbesit di kepala kami saat pertama kali melihat area interior restoran ini. Jauh dari bayangan kami untuk ukuran warung nasi lemak, karena interiornya cukup modern. Suasananya terasa santai dan sejuk dengan meja-meja sederhana yang selalu penuh dengan pelanggan. Dan pelanggannya ini kebanyakan keluarga. Menu yang kami pesan di sini itu nasi lemak basmati telur, nasi lemak basmati ayam berempah,
teh sejuk, dan teh o sejuk. Di burung hantu ini, nasi yang digunakan adalah nasi basmati. Nasi dan sambalnya terasa ada hint mama. Untuk tingkat kepedesan sambalnya itu cukup lumayan pedas. Mungkin yang gak biasa makan pedas akan ngerasa kalau sambal nasi lemak burung hantu ini pedas. Ikan bilis dan kacang tanah gorengnya memberikan tekstur untuk setiap suapan. Dan kangkung menjadi pelengkapnya. Nah, kalau di sini rempah dari ayam gorengnya itu gak sedominan itu. Kalau di Village Park, ayam gorengnya itu terasa lebih berempah. Tapi hint dari rempahnya itu tetap terasa. Jadi, tetap saling melengkapi saat disuapkan berbarengan dengan nasi sambal dan juga lauk pelengkapnya. Jadi tuh nggak saling dominan antara rempah dari nasi basmatinya dan sambal dengan ayam gorengnya. Nasi lemak yang ketiga yang kita datangi adalah nasi lemak Kak Cu. Nasi lemak Kak Cu ini sudah ada sejak tahun 2000. Berada di daerah Kampung Baru, nasi lemak Kak Cu ini merupakan warisan keluarga yang berdarah Indonesia. Hidangan khasnya itu ayam kalio dan kangkung. Mereka buka dari hari Selasa sampai Minggu, dibagi menjadi 2 sesi di pagi dan sore hari. Di pagi hari, buka dari jam 7 hingga nasi habis, dan di sore harinya itu buka dari jam 5:30 sampai nasi habis. Tapi di hari Minggu, di siang harinya, nasi lemak Kak Cu tutup ya. Untuk menuju ke sini dari Bukit Bintang, kita menggunakan monorel. Turun di stasiun Medan Tuanku, terus dilanjutkan dengan jalan kaki kurang lebih 10 menit. Nasi lemak Kak Cu menawarkan suasana khas warung tepi jalan yang sederhana tapi nyaman. Aroma nasi lemak yang menggugah selera dan keramahan Kak Cu menambah daya tarik tempat ini. Di sana ada banyak pilihan makanan, ada sate paru, telur, ayam, sotong, dan lainnya. Menu yang kami pesan di sana itu sotong, paru, dan telur. Dan untuk minumannya, sistemnya itu ambil sendiri. Pilihannya ada teh o dan mineral water. Menurut kami, nasinya sendiri cenderung gak memiliki rasa khusus. Untuk lauk sotongnya, bumbunya disajikan cukup banyak, sehingga membuat nasi lemak ini cenderung basah. Karena dikombinasi bumbu basah dengan sambal nasi lemak dan kangkung memberi kesan kuat kalau ini adalah makanan khas Malaysia. Di sisi lain, lauk paru yang digoreng menjadi lauk yang wajib untuk dicoba di sini. Yang terakhir, nasi lemak Alor Corner. Nasi lemak Alor Corner ini udah berdiri sejak 1980-an. Warung ini cukup dikenal oleh penduduk lokal dan wisatawan yang menyajikan nasi lemak tradisional dengan lebih dari 20 lauk. Di sana bukan cuma jual nasi lemak dan lauknya, tapi juga ada gorengan, makanan manis, dan juga ada sambal atau rendang instan yang bisa dibawa pulang ke Indo. Lokasinya ada di ujung Jalan Alor, tepatnya di Bukit Bintang area, di depan entrance E stasiun MRT Bukit Bintang. Jadi, kami dari hotel cukup jalan kaki aja ke sini. Karena ada di area turis, jadi saat baru buka pun antriannya udah cukup panjang. Tapi kalau misalkan cuma pengen beli kue atau cemilannya, itu bisa langsung bertransaksi. Di nasi lemak Alor Corner ini cuma ada meja sedikit yang disiapkan buat makan di tempat. Tapi pengunjung masih bisa duduk dan makan di area tempat duduk publik yang juga sebagai planter tanaman. Di sini kami masak nasi lemak dengan lauk bihun dan telur, juga nasi lemak dengan lauk paru dan telur, nasi lemak ayam goreng. Menurut kami, untuk nasinya rasa santannya nggak terlalu kuat, bihunnya sedikit hambar, ayamnya tipe yang digoreng kering gitu. Tapi untuk parunya tuh dibumbuin dengan sangat tepat dan memuaskan banget. Dan ini menjadi pilihan terbaik dari semua lauk yang kami pesan. Untuk harganya sendiri, ini nggak terlalu mahal kalau dibandingin dengan restoran, tapi agak sedikit tinggi untuk warung tepi jalan. Dari keempat warung nasi lemak yang kami datangi untuk menemukan nasi lemak terenak, ternyata ada hal yang kami sadari kalau keempat tempat tersebut memiliki tipe dan karakteristik yang sangat berbeda. Jadi pada akhirnya keempat warung nasi lemak tersebut memiliki nilainya masing-masing. Kami memiliki 4 peringkat penilaian untuk setiap destinasi yang kami datangi. Tapi untuk tempat yang menurut kami cukup menarik untuk dikunjungi,
Topi 1 bunga untuk tempat yang memiliki rasa yang sangat enak. Topi 2 bunga untuk tempat yang istimewa baik rasa, keunikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, topi 3 bunga untuk tempat yang mungkin hanya ada 1 di dunia. Jadi overall, untuk masing-masing tempat dari Village Park, nasi lemak burung hantu, nasi lemak Kak-Cu, nasi lemak Alor Corner, kami merekomendasikan untuk datang ke tempat-tempat tersebut. Perjalanan mencari nasi lemak terenak di Kuala Lumpur membuktikan keberagaman budaya menciptakan keunikan rasa. Terima kasih, sampai jumpa di edisi selanjutnya.